Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, kebakaran hutan dan lahan tengah melanda sejumlah daerah di Indonesia. Puluhan hektar lahan terbakar. Sejumlah daerah di Sumatera dan juga Kalimantan menyatakan waspada karhutla. Dan terkini Presiden Prabowo Subianto bahkan menggelar rapat koordinasi terbatas di kediamannya di Hambalang pada hari Minggu kemarin. Tentu untuk memantau langsung bagaimana penanganan karhutla di Indonesia. Lantas bagaimanakah antisipasi dan juga mitigasi kebakaran hutan dan lahan? Kami akan membahasnya malam hari ini di Indonesia Bicara, dan kami juga sudah mengundang sejumlah narasumber. Langsung saja saya akan sapa, sudah tersambung Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam Bu Herdina dan Pak Iqbal. Baik, selanjutnya juga bergabung M. Iqbal Ali Syahbana, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Pak Iqbal, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam juga Mas. Baik, terima kasih. Kami juga mengundang narasumber lainnya. Ada Edi Martono, Ketua Umum GAPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Namun saat ini belum dapat bergabung. Nanti kita akan nantikan di segmen berikutnya. Saya pertama-tama akan ke Pak Iqbal terlebih dahulu. Berdasarkan pantauan dari pemerintah, kabarnya sejumlah titik api di beberapa daerah di Indonesia, termasuk diantaranya di Riau dan Sumatera Selatan, sudah mulai terkendali. Apakah betul begitu, Pak? Iya, ya baik Mbak. Jadi untuk di Sumatera Selatan, alhamdulillah untuk sampai sekarang dari awal tahun kondisi karhutla di Sumsel ini masih terkendali dengan baik, walaupun memang kita di Sumsel ini sudah menetapkan status siaga ya. Dan kemarin di tanggal 29 kita sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan personil dan peralatan, yang dimana irupnya itu Pak Menteri Lingkungan Hidup bersama Kepala BNPB dan Bapak Gubernur. Dan untuk di Sumsel sendiri sampai sekarang ada 146 kejadian kebakaran hutan dan lahan, tapi alhamdulillah sudah bisa kita tanggulangi dengan baik. Ya, angkanya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu itu meningkat atau menurun, Pak Iqbal? Ya, jadi untuk dibandingkan tahun lalu Mbak, ini angkanya jauh sangat menurun. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pemerintah pusat melalui teman-teman BNPB maupun yang lain, kementerian yang lain, dan juga Pak Menko Polhukam, yang mana sesuai dengan arahan Presiden, Sumsel masuk di salah satu daerah provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla. Kita sudah sangat dibantu oleh pemerintah pusat, baik itu peralatan maupun kemarin kita sudah mendapatkan OMC, operasi modifikasi cuaca, ada dua kali kesempatan, dan alhamdulillah semuanya sangat berlangsung dengan baik, dan daerah-daerah di Sumsel itu terbasahi dengan OMC, dan juga kita juga mendapat bantuan heli patroli dan heli waterbombing dari pemerintah pusat. Baik, tadi disebutkan ada 146 kejadian karhutla. Tepatnya saat ini sepanjang tahun 2025 ini atau terkini ya, di pekan ini ada berapa banyak Pak titik api yang masih ada di wilayah Sumatera Selatan? Ya, untuk sampai sekarang pagi tadi berdasarkan citra hotspot itu titik api di Sumsel itu 0, cuman di sore hari ada muncul titik api, ada 4 titik api, dan sudah dilakukan pemadaman, baik itu melalui pemadaman teman-teman darat maupun menggunakan heli waterbombing. Baik, saya ke Pak Guswanto. Pak Guswanto, BMKG kemudian menghimbau semua pihak untuk tetap waspada karena cuaca ekstrim saat ini, sehingga ada resiko kebakaran hutan yang cukup tinggi. Bisa diinformasikan kembali Pak terkait dengan himbauan tersebut? Baik, memang kita menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap kondisi kebakaran hutan dan lahan saat ini. Nah, kalau kita lihat
daerah-daerah yang memiliki curah hujan rendah, artinya bahwa pada periode akhir Juli hingga Agustus merupakan fase kritis untuk kebakaran hutan dan lahan, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Meskipun secara klimatologis musim kemarau itu berlangsung normal, namun ada beberapa curah hujan rendah di sebagian wilayah ya, terutama Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Dan juga di samping curah hujan, kelembapan tanah juga menurun drastis. Ini terutama di lahan gambut. Ini tinggi air muka itu menurun di bawah 40 cm, sehingga ini bisa meningkatkan kemudahan terbakar. Sedangkan dari indeks kebakaran hutan dan lahan atau fire danger rating system ini menunjukkan banyak beberapa wilayah itu zonanya merah, menandakan bahwa ini fine fuel moisture code-nya atau indeks kelembapan bahan bakaran paling atas itu mudah terbakar. Jadi seperti yang saya sampaikan kembali, ada daerah-daerah yang setiap kemarau atau kering itu kita menjadikan prone area, misalkan Provinsi Riau, kemudian Sumatera Selatan, Jambi, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dan ada sebagian di Kalimantan Timur. Itu Mbak Erdina. Baik, Pak, saat ini cuaca ekstrim di beberapa daerah, tadi seperti Anda sebutkan ada beberapa daerah yang sudah mulai memasuki musim kemarau, tapi juga ada beberapa daerah seperti misalnya di Jakarta dan Jabodetabek itu dilanda curah hujan yang cukup tinggi. Apa yang sedang terjadi saat ini? Baik, jadi dari perakiraan BMKG sejak awal sebenarnya kan BMKG sudah menyampaikan bahwa tahun ini musim itu sebenarnya normal ya, namun dilihat daripada indeks El Nino dan ENSO-nya ya, itu dilihat bahwa itu masih normal. Namun ada beberapa wilayah, karena pada beberapa hari kemarin ya, itu di wilayah Jawa masih terjadi hujan, sampai hari ini pun juga masih terjadi. Karena apa? Karena pada waktu itu atau awal Juli itu terjadi pelemahan angin monsun timur ya, angin Australianya itu lemah bertiupnya, sehingga ini tidak mampu mendorong Madden Julian Oscillation yang dari Samudra Hindia memasuki wilayah Indonesia. Nah, kemudian di sisi lain itu saat ini ada gangguan tropis ya, misalkan kita lihat ada beberapa hal, misalkan kita lihat kalau saat ini bisa dirasakan wilayah Sumatera bagian barat ataupun di Jawa bagian barat ataupun selatan, ini saat ini masih terjadi hujan karena ini ada fenomena yang saya sampaikan tadi, yaitu adanya Madden Julian Oscillation. Dan ini juga ditambahkan ada bibit siklon tropis 90S. Itu, Ferdina. Ya, artinya Pak, kalau tadi disebutkan ada sejumlah wilayah yang saat ini memang potensi kebakaran hutannya cukup tinggi, itu akan diwaspadainya di satu bulan ke depan ini atau masih cukup lama, Pak? Kalau kita lihat bahwa saat ini kan kita melihat ya, bahwa di wilayah-wilayah kan kita di dalam memantau untuk fenomena cuaca itu tidak hanya curah hujan, di mana yang pertama curah hujan itu kita lihat kalau dia nilainya rendah semakin tinggi risiko kebakaran hutan dan lahannya. Namun ada juga yang kita lihat dari fine fuel moisture code-nya di indeks DRS Fire Danger Rating System yang di BMKG itu menandakan cukup tinggi FFMC-nya nilainya dan merah. Dan ini menandakan kemudahan terbakar. Namun kan kita lihat ya Mbak Erdina, bahwa kita lihat juga parameter yang lain, misalkan hari tanpa hujan atau konsekutif dry days-nya, di mana indikator secara klimatologisnya, di mana jumlah hari berturut-turut di mana tanpa curah hujan atau kurang dari 1 mm, itu kalau sudah melebihi dari 20 hari, ini sudah cukup kritis, kategori rawan gitu loh ya. Nah,
ini bisa kita lihat di mana daerah yang kritis dan rawan itu. Kalau saat ini kita lihat setelah hujan 3 hari ini karena ada Madden Julian Oscillation, maka kita lihat bahwa daerah yang kritis itu di wilayah Bali, Nusa Tenggara. Sekarang di Riau, Sumatera Selatan, Jambi itu sudah mendapatkan hujan. Dan consecutive dry days yang kurang dari 1 hari. Di Kalimantan juga sudah hujan. Nah, saya tambahkan pula ada pola tipe hujan, ya Mbak Erdina. Jadi di Indonesia itu memiliki 3 pola tipe hujan. Hujan monsunal, hujan ekuatorial, dan hujan lokal. Kalau pola tipe monsunal itu pada sebagian besar di Jawa, dia 6 bulan sekali berganti, diselingi dengan adanya pancaroba. Namun untuk wilayah Kalimantan di ekuatorial itu pasti di dalam 1 bulan pasti terjadi hujan, entah dalam minggu 1 atau minggu 2 atau minggu 3. Itu adalah pola ekuatorial. Sedangkan yang pola lokal itu berlawanan. Pada saat kita bulan-bulan Agustus ini, dia musim hujannya lebih banyak. Misalkan di Kepulauan Maluku, Ternate, itu polanya pola lokal. Kira-kira itu Mbak Erdina. Baik. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan tema kita malam hari ini, yaitu antisipasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara, tetaplah bersama kami. Indonesia Bicarakan kembali usai jeda berikut ini. Variety Show penuh warna menampilkan bintang tamu spesial, obrolan hangat dan ringan. Tak ketinggalan segmen serta games yang asik dan seru. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan, co-host Kicuy, Olivia, Fazo, dan DJ Nata Wijaya. Seblak Show setiap Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka, ada Pak Mul, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan Terima Kos Pria Baik-Baik setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan lagi perbincangan terkait dengan antisipasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Saya ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, terkait dengan kondisi ataupun potensi kebakaran hutan yang masih akan terus terjadi mengingat saat ini curah hujan ataupun juga cuaca yang cukup ekstrim dan beberapa daerah tadi disebutkan oleh BMKG bahwa ada zona merah di sana sehingga mudah terbakar. Lantas bagaimana strategi penanganan ataupun antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan di Sumatera Selatan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk di Sumatera Selatan sendiri, dalam hal penanganan karhutla ini termasuk upaya mitigasi kita. Yang pertama kita bersama dengan OPD terkait dan juga pihak-pihak terkait seperti TNI Polri selalu melakukan mitigasi bersama-sama, termasuk juga kita melakukan patroli
baik itu menggunakan tim darat ataupun tim udara kita, yang mana kita tadi seperti yang saya sampaikan, kita dibantu oleh BNPB, heli patroli. Ini sangat berguna bagi upaya mitigasi kita, termasuk juga untuk di Sumsel sendiri kita ada yang namanya aplikasi Songket, Mbak, untuk pemantauan karhutlah. Ini yang secara real time menampilkan titik-titik hotspot, yang mana ketika ada titik hotspot kita tim baik darat maupun udara segera melakukan pengecekan apakah itu hanya titik hotspot ataukah fire spot. Jadi begitu data fire spot kita langsung melakukan pemadaman, baik menggunakan tim dari darat maupun udara, termasuk juga kita melibatkan dari keterlibatan perusahaan-perusahaan melalui MPA mereka maupun masyarakat peduli api lainnya. Terkait dengan keterlibatan perusahaan dan juga masyarakat, bagaimana sejauh ini komitmen dari perusahaan yang ada di lingkungan Sumatera Selatan? Iya, untuk di Sumatera Selatan sendiri, keterlibatan perusahaan kita sebelum terjadinya karhutlah seperti sekarang musim kemarau, kita sudah melakukan pengecekan bersama tim terpadu yang di SK-kan oleh Bapak Gubernur untuk melakukan pengecekan kepada perusahaan-perusahaan, baik itu personilnya maupun peralatannya, termasuk MPA-nya masing-masing. Dan alhamdulillah hasil pengecekan kita, rata-rata perusahaan yang ada di Sumsel, terutama yang di bawah Gapki, itu memiliki personil peralatan yang memadai dan memiliki komitmen tinggi, Mbak, untuk bersama-sama kita menanggulangi bencana karhutlah ini. Ya, Pak Guswanto, kalau kemudian kita bicara soal upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, salah satu yang seringkali digunakan adalah operasi modifikasi cuaca. Sejauh mana sebetulnya efektivitas dari operasi modifikasi cuaca ini terhadap penanganan karhutlah? Baik, Herdina, kalau kita lihat seberapa efektif penanganan karhutlah melalui operasi modifikasi cuaca. Kalau kita lihat ya cukup efektif. Kalau kita lihat memang dari beberapa pengalaman beberapa tahun ya belakangan, memang kebakaran hutan dan lahan, terutama rata-rata di lahan gambut, itu akan sulit dipadamkan karena dia akan sampai ke bawah, tembus ya. Nah, sampai 9-10 meter ke bawah gambut itu. Bahkan ada yang lebih. Nah, ini akan bisa dipadamkan secara masif apabila dilakukan dengan curah hujan. Dan hujan pun kalau hujannya hanya sebentar, itu tidak bisa. Dengan hujan ketika sedang hingga lebat bisa memadamkan sampai ke bawah. Dan ini sudah dilakukan kemarin di Riau, itu sudah dilakukan, di Sumatera Selatan juga dilakukan, di Jambi, dan termasuk terakhir di Pontianak itu kita lakukan. Dan itu sekarang titik hotspot di Pontianak pada beberapa hari yang lalu meningkat, sekarang itu sudah mulai berkurang. Ya. Dan tadi disampaikan oleh Pak Iqbal bahwa untuk tingkat titik panas itu ada perbedaan ya. Misalkan tingkat kepercayaannya, misalkan tingkat kepercayaan rendah, tingkat kepercayaan tinggi, artinya bahwa tidak seluruh hotspot itu akan menjadi fire spot ya. Itu biasanya untuk fire spot itu akan dilakukan dengan ground check ya. Dengan melakukan ground check maka ini akan terlihat. Jadi cukup efektif kalau kita lihat. Terima kasih. Baik, Pak, kalau kemudian bicara operasi modifikasi cuaca itu kan tentu ada syarat tertentu ya Pak ya, agar itu bisa berhasil dan cukup efektif begitu. Sejauh ini apa Pak syarat agar operasi modifikasi cuaca itu bisa berjalan dengan baik? Baik, syarat yang pertama adalah untuk munculnya adanya pertumbuhan awan hujan, ya, awan konvektif. Nah, dengan adanya awan konvektif ini, kita bisa melakukan, BMKG bisa melihat bahwa memetakan potensi pertumbuhan awan hujan saat ini ada di mana. Itu bisa dilihat. Nah, dengan adanya potensi pertumbuhan awan hujan itu, kita tinggal memberikan triggernya.
Triggernya adalah memberikan inti kondensasi. Inti kondensasi ini dilakukan melalui seeding dengan pesawat terbang menebarkan natrium klorida ya. Nah, maka dengan adanya inti kondensasi ini akan mempercepat terjadinya pembentukan hujan. Itu kira-kira syarat utama adalah terjadinya atau adanya awan konvektif, awan-awan hujan. Baik, Pak Guswanto, dari hasil rapat koordinasi terbatas yang dilakukan oleh Presiden Prabowo pada hari Minggu kemarin, instruksi apa yang kemudian disampaikan terutama untuk BMKG? Kalau dari BMKG kita tetap akan melakukan peningkatan monitoring terhadap fenomena cuaca ekstrim ya, termasuk juga dengan fenomena iklim ekstrim. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menindaklanjuti dengan melakukan lebih intensif untuk melakukan siapsiagaan operasi modifikasi cuaca sesuai kondisi yang di lapangan. Dan yang ketiga, barangkali kita juga kemarin kita sampaikan ya bahwa BMKG itu memiliki sistem peringatan dini cuaca ekstrim. Dan ini secara masif kita berikan. Ada peringatan dini cuaca ekstrim untuk hujan, ada untuk kekeringan dan lain sebagainya. Khusus untuk karhutla, ini adalah kita monitoring tingkat kekeringannya, di mana apabila suatu daerah melebihi dari 20 hari tidak hujan, berarti ini perlu diwaspadai, karena selasah bagian atas ataupun 1-2 cm selasah di lantai dasar hutan itu sudah cukup kering apabila 20 hari tanpa hujan. Nah, khusus untuk daerah gambut tidak perlu sampai 20 hari, mungkin kurang dari itu. Karena gimana tinggi muka airnya dia akan turun, maka yang lapisan bagian atas ini bisa mudah terbakar walaupun di bawah masih mengandung air dan sulit terbakar. Itu yang dilakukan. Ya, baik. Saya ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Guswanto bahwa kalau untuk lahan gambut akan lebih sulit begitu memadamkannya. Bagaimana profil dari Sumatera Selatan? Di sana lebih banyak lahan apa, Pak? Apakah lahan gambut ataukah yang lain? Ya, untuk di Sumatera Selatan sendiri, Mbak, untuk luasan lahan gambut itu lebih kurang 1.200.000 hektar. Yang mana dari 1.200.000 hektar itu yang paling banyak itu ada di 4 kabupaten, ada di 3 kabupaten, Oki, Banyuasin, dan Musi Banyuasin, lebih kurang 600.000 hektar. Yang mana tadi yang disampaikan oleh Pak Guswanto bahwa apabila gambut ini terbakar itu sangat sulit kita memadamkannya. Kalau Pak Guswanto tadi menyampaikan 10 sampai 12 meter, di Sumatera Selatan ini ada yang sampai 22 meter sampai 25 meter, Mbak, karena kita ada namanya kubah gambut. Nah, ini kalau daerah-daerah yang saya sampaikan tadi terbakar itu sangat sulit kita padamkan, Mbak, memang, Mbak. Iya, sejauh ini sudah berapa banyak, Pak, lahan yang terbakar, luas lahan yang terbakar? Ya, untuk sampai update sekarang masih di 43 hektar luas lahan terbakar, yang mana dari jumlah luas lahan terbakar ini hampir seluruhnya itu masih di kawasan mineral, Mbak. Jadi bukan di lahan gambut. Tadi disampaikan juga oleh Pak Guswanto terkait OMC. Memang benar, kami sangat merasakan manfaat dari OMC itu, yang mana dari 2 kali periode OMC yang dilakukan di Sumatera Selatan, alhamdulillah lahan-lahan gambut yang ada di Sumatera Selatan, termasuk yang di 3 kabupaten tadi, mengalami hujan dan terbasahi, dan alhamdulillah untuk sampai sekarang belum pada posisi kering, Mbak. Dan ini yang selalu kami jaga, Mbak. Dijaga ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi apa saja kendala yang dihadapi untuk penanganan karhutla ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara, tetaplah bersama kami. Indonesia Bicarakan kembali sesaat lagi.
Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit ayah banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin? Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kita sambung kembali perbincangan terkait dengan tema kita malam hari ini, antisipasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Saya kembali bersama dengan narasumber kita malam ini. Ada Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, dan M. Iqbal Ali Syahbana, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Pak Iqbal, tadi disebutkan bahwa dari total 1,2 juta hektar lahan gambut yang ada di Sumatera Selatan yang sempat terbakar kemarin ini ada sejumlah 43 hektar luas lahan. Sejauh ini apa saja kendala yang dihadapi oleh teman-teman terutama di BPBD dalam melakukan pemadaman api, Pak? Ya, jadi kendala kita yang pertama, wilayah Sumsel ini dengan luas lebih kurang 8 juta hektar itu menyulitkan kita dalam hal membagi tim, baik tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni dan lain-lain dalam hal melakukan patroli, Mbak. Patroli untuk memantau kondisi yang ada di Sumatera Selatan. Selain itu juga medan atau akses jalan yang kita lalui dalam hal untuk melakukan pemadaman ini juga seringkali sangat sulit, Mbak. Sehingga proses pemadaman itu menjadi lebih sulit karena daerah-daerah terbakar ini akses jalannya menjadi sulit. Yang kedua, adanya budaya masyarakat kita yang mana ada sugesti bahwa kalau membuka lahan dengan cara dibakar itu akan tanahnya lebih subur dan terbebas dari hama penyakit, Mbak. Yang ketiga, masih banyaknya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan dan menanam padi dengan cara sonor atau mencari kehidupan secara ekonomi di wilayah hutan. Yang ini dalam hal menggunakan api masih sangat-sangat sangat-sangat seringkali lalai, Mbak, mereka. Iya. Artinya informasi yang tadi Bapak sampaikan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh BNPB kemarin, bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia ini sebagian besar disebabkan oleh intervensi manusia, ya, bukan karena kebakaran natural. 99% pasti disebabkan oleh manusia, Mbak. Faktor alam itu hanya lebih kurang 1%, Mbak. Jarang terjadi di hutan yang tidak ada penghuninya tiba-tiba terbakar itu. Itu biasanya terjadi apabila cuaca sudah ekstrim sekali, Mbak. Ya, dan mungkin juga ini bisa diinformasikan kepada publik begitu ya. Tadi Pak Guswanto juga sudah menyinggung bahwa tidak semua
hotspot itu berpotensi menjadi fire spot. Apa Pak yang kemudian indikasinya yang membedakan ini hotspot yang nanti bisa berpotensi menjadi fire spot? Ya, jadi dari data hotspot itu kan tadi seperti yang disampaikan Pak Guswanto, Mbak, itu ada tingkat kepercayaannya, Mbak. Ada tingkat kepercayaan rendah, tingkat kepercayaan sedang ataupun tinggi, dan itu juga masih harus kita melakukan ground check ke lokasi, baik itu melalui darat maupun udara, untuk memastikan apakah itu hanya titik hotspot ataukah fire spot. Baik, satu lagi sebelum saya ke Pak Guswanto, terkait dengan ketika kemudian ada cek lokasi menemukan ini berpotensi menuju ke kebakaran begitu ya, apa respon pemadaman yang dilakukan, berapa lama target upaya pemadaman, adakah target hari atau target seperti apa Pak yang ditetapkan oleh BPBD agar kebakaran itu tidak meluas? Ya, begitu kita melakukan cek bahwa itu ternyata titik api, kita langsung melakukan pemadaman, Mbak. Jadi tim, baik itu tim darat maupun udara, segera turun untuk melakukan pemadaman, ditambah juga kita memanfaatkan teman-teman dari perusahaan melalui MPA-nya turun bersama-sama untuk melakukan pemadaman. Karena tadi, Mbak, sekecil apapun api itu harus segera dipadamkan, karena kalau sudah besar itu sangat sulit, Mbak, apalagi untuk di wilayah gambut. Ya, baik. Pak Guswanto, untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan itu tentu diperlukan koordinasi antar lembaga dan juga kementerian. Sejauh ini bagaimana Pak koordinasi terutama dengan pemerintah daerah yang wilayahnya termasuk berpotensi terjadi kebakaran hutan? Bagaimana pemanfaatan informasi yang disampaikan oleh BMKG dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah? Baik, Herdina, kalau kita lihat koordinasi lintas instansi, misalkan kita itu di dalam pemberian informasi kita berikan kepada semua, ya, artinya ke kehutanan, kemudian ke BNPB, ke sektor-sektor yang lain. Misalkan informasi cuaca terkait kebakaran hutan dan lahan, ada peningkatan indeks rainfall moisture vote atau indeks kekeringan. Biasanya informasi itu ada di website kami, dan ada juga kita melakukan preskon. Nah, di dalam preskon itulah kita memunculkan. Nah, bagaimana pemanfaatan koordinasi lintas instansi kita dengan BNPB, misalkan contoh untuk melakukan koordinasi pemadaman. Biasanya BNPB akan menanyakan bagaimana kondisi curah hujan seminggu ke depan. Bagaimana titik hotspot yang kita monitor, walaupun kita menggunakan hampir sama dengan kehutanan, ya. Kemudian juga bagaimana potensi perawanan awan hujan apabila kita mau melakukan modifikasi cuaca. Ini cukup bagus karena BMKG juga di samping melakukan koordinasi horizontal, BMKG adalah organisasi vertikal, di mana di setiap daerah, pemerintah daerah, kami ada kantor atau ada namanya UPT atau stasiun meteorologi. Di sana setiap stasiun meteorologi memiliki informasi yang sama dengan di BMKG pusat. Jadi kita bisa melakukan koordinasi bertingkat, ya. Kita melalui UPT itu kita sebarkan informasi, terutama misalkan nggak hanya untuk kebakaran hutan dan lahan, tetapi seluruh informasi baik cuaca ekstrim, baik iklim ekstrim itu kita berikan. Contoh untuk consecutive dry days information, artinya informasi hari hujan yang tidak berturut-turut tanpa hari hujan, itu juga diberikan. Nah, ini cukup baik. Namun memang ada tantangan tersendiri dalam koordinasi itu. Terkadang koordinasi itu mudah ya diucapkan, namun kadang-kadang agak sulit di dalam pelaksanaannya karena tidak memiliki peralatan yang memadai. Misalkan kami memiliki informasinya, kami memiliki informasi 24 jam yang bisa diakses. Namun di masyarakat terkadang tidak bisa. Terus kemudian pada saat hal tertentu, ya, kita memiliki harus ke lapangan, dia ground truth, ngecek apakah sudah betul di sana ada fire spot, ya, harus dicek ground truth-nya. Itu juga mereka, wah, sudah malam hari terkadang, karena iklim dan cuaca itu tidak mengenal waktu perubahannya.
Terus kemudian ada di samping koordinasi itu juga ada beberapa kendala. Misalkan koordinasi birokrasi, terkadang pimpinan yang di daerah kami sudah berikan, pimpinannya mungkin masih dalam kondisi hal yang lain, kegiatan yang lain itu juga masih menunggu. Sedangkan untuk informasi itu tidak bisa berhenti di situ saja. Nah, yang selanjutnya itu adalah dibutuhkan barangkali ada namanya satu wadah untuk koordinasi tetap. Jadi tidak ada kejadian ya harus di situ, sehingga informasi ada di situ yang menyuplai ininya ada wadahnya. Jadi kolaborasi ini perlu ditingkatkan. Ya, baik. Jadi kolaborasinya perlu dipererat lagi. Itu kira-kira Mbak Erlina. Baik, selain kendala yang tadi disampaikan termasuk juga meningkatkan kembali kolaborasi, bagaimana dengan anggaran Pak? Tentu misalnya kita bicara soal operasi modifikasi cuaca yang sangat dibutuhkan begitu ya pada saat terjadinya karhutla. Tentu biayanya itu tidak sedikit. Bagaimana anggarannya? Itu dibebankan kepada siapa biasanya? Betul sekali Mbak Erlina. Jadi BMKG itu walaupun memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca, namun operasi modifikasi cuaca itu dibagi, di mana operasi modifikasi cuaca untuk kegiatan kenegaraan itu barangkali ada di kami. Pencegahan sebelum terjadi cuaca ekstrim biasanya ada di kami ya, namun itu tidak banyak ya. Namun kalau sudah terjadi bencana, anggarannya ada di BNPB ya, artinya dana tanggap darurat, tangga BA 99. Nah, ada juga dana itu yang tersebar di kementerian lembaga yang lain, misalkan di kehutanan juga ada, kemudian di pertanian, di PU juga ada, untuk misalkan dalam hal operasi modifikasi cuaca untuk misalkan pengisian waduk, maka dananya ada di mereka, di pihak Jasa Tirta, ada juga yang ada di jadi ini berasal dari masing-masing gitu. Jadi memang diperlukan tadi biaya operasional kan cukup mahal, dan ini ditanggung oleh instansi pemohon atau pemerintah pusat. Kalau Pemda misalkan, maka Pemda harus menetapkan tanggap darurat dulu. Apabila sudah ada tanggap darurat, maka Pemda ini berkewajiban bersurat ke BNPB agar bisa mengakses dana 99 tadi, BA 99, sehingga bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Nah, inilah birokrasi barangkali yang perlu disederhanakan sehingga nanti bisa pelaksanaannya bisa lebih cepat. Namun sejauh ini kolaborasi untuk dana ini saya rasa cukup ya Pak, mungkin perlu ditingkatkan kembali dalam ke depan, kira-kira itu. Oke, baik. Pak Iqbal, mungkin bisa ditambahkan terkait dengan anggaran ini, apakah ada kendala juga di sana? Ya, untuk di kita sendiri Mbak, yang pertama kita tadi seperti saya sampaikan, kita mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Presiden melalui kementerian-kementerian terkait, termasuk juga BNPB dalam hal dukungan, baik itu tadi seperti yang disampaikan OMC kita di Sumatera Selatan ini sudah dapat 2 kali OMC, dan juga kita kemarin mendapatkan bantuan peralatan dan juga kendaraan dari pemerintah pusat melalui BNPB. Nah ini sangat-sangat berarti bagi kami yang di daerah, dan untuk di daerah sendiri Bapak Gubernur memiliki atensi yang sama seperti pemerintah pusat, seperti Bapak Presiden dalam hal penganggaran. Kami di Sumatera Selatan ini sangat-sangat cukup Mbak untuk penganggaran untuk penanggulangan bencana khususnya karhutla ini Mbak. Baik, nanti kita akan sambung lagi bicara terkait dengan antisipasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Namun kita harus kembali jeda terlebih dahulu. Saudara, tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan kembali usai jeda yang berikut ini. Pertama kita mulai memang tahu tentang bagaimana cara proses pembuatan batik, dan mulai mencoba membuat industri awal dan bisa dibilang menjadi pionir di bidang produk ini.
Tantangan kita saat ini itu tentang generasi penerus pembatik dan juga anak-anak muda yang memang cinta, benar-benar cinta dengan batik. Maka dari itu kita juga punya program-program seperti pembinaan atau pembelajaran tentang batik kepada anak-anak muda dan generasi-generasi penerus. Dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar yang jelas pekerja-pekerja kita dan juga SDM-SDM yang ada di sini memang semakin besar. Itu merupakan warga sekitar masyarakat daerah sini, jadi bisa bekerja dan mendongkrak ekonomi mereka. Alhamdulillah dengan adanya UMKM Batik Waras ini dapat menambah perekonomian keluarga. Kita punya 3 toko sendiri di daerah Jogja, daerah Kalimantan, dan beberapa daerah Indonesia lain. Kita juga pernah ke luar seperti Inggris, terus Jepang, dan lainnya. Harapan kita untuk saat ini bisa berkembang lebih maju agar masyarakat sekitar juga terangkat untuk ekonominya. Ayo dukung ekonomi kerakyatan, UMKM unggul, rakyat sejahtera. Stop, Bu. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah Ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas ini ya. Sumpah beruang Ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane? Ayo ikut kita. Pak, bener sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, maju. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kita masuk segmen terakhir. Tema kita malam hari ini antisipasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Saya kembali ke Pak Iqbal dan juga Pak Guswanto. Pak Iqbal, ini kan yang kita bicarakan itu lebih kepada penanganan ketika kebakaran hutan dan lahan itu sudah terjadi. Lantas apa upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan, terutama kalau kita bicara kaitannya dengan penegakan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat agar budaya melakukan pembakaran lahan sebelum bercocok tanam itu tidak lagi dilakukan? Ya, jadi kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri, Mbak, ya tadi seperti yang saya sampaikan, kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan ini, dan juga kita setiap tahun itu menyebarkan maklumat dari Pak Kapolda terkait larangan membakar ini, dan ini sangat-sangat efektif, yang mana dan penegakan hukum, Mbak. Jadi di Sumatera Selatan baik itu Polri maupun juga Kejaksaan, seperti tahun kemarin ada berapa banyak baik itu perorangan maupun korporasi yang diperiksa, yang yang mengalami wilayah konsesinya yang mengalami kebakaran, Mbak. Iya, artinya penegakan hukumnya di Sumatera Selatan cukup berjalan begitu ya? Iya, sangat-sangat berjalan, Mbak. Ya, baik. Untuk wilayah yang saat ini sempat terbakar, apakah kemudian ada warga yang tinggal di sekitar yang terpaksa harus mengungsi, Pak Iqbal? Ya, untuk sampai saat ini alhamdulillah belum ada warga yang terpaksa harus mengungsi akibat dari kebakaran hutan dan lahan ini, dan mudah-mudahan insya Allah sampai nanti selesai musim kemarau ini, kondisi di Sumatera Selatan ini terutama yang berkaitan dengan masyarakat masih bisa ditanggulangi dengan baik, Mbak. Ya, baik. Pak Guswanto, terkait dengan operasi modifikasi cuaca dalam waktu dekat, wilayah mana kira-kira Pak yang akan dilakukan modifikasi cuaca tersebut? Baik, jadi ini
kita sebelum melakukan operasi modifikasi cuaca, tentunya kita melakukan analisis daripada kondisi cuaca, dinamika atmosfernya seperti apa. Dan yang terpenting BMKG adalah selalu memberikan peringatan dini karhutla. Jadi kebakaran hutan dan lahan ini selalu diberikan peringatan dininya oleh BMKG. Nah, fungsinya apa peringatan dini ini? Fungsinya adalah meningkatkan kewaspadaan sejak dini terhadap potensi karhutla yang diprediksi meningkat selama musim kemarau. Kemudian ini juga digunakan juga peringatan ini untuk melakukan aksi mitigasi ya, seperti pembasahan lahan, pengisian embung atau kanal, serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut. Nah, kemudian wilayah mana yang memiliki resiko tinggi dari analisis BMKG? Kalau kita lihat BMKG telah memetakan wilayah dengan risiko karhutla tinggi sepanjang musim kemarau. Misalkan Juni Agustus ya, ini ada Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTT, NTB, Papua Selatan, dan Bangka Belitung. Sedangkan di Oktober itu masih ada memiliki risiko tinggi, tapi di NTT, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Nah, inilah pemetaan ini berdasarkan tingkat risiko kekeringan ataupun indeks serasah, kelembapan serasah bagian atas tadi, fine volume throughput, indeks dari 3. Itulah daerah-daerah yang kita petakan. Oke. Baik. Ya, Pak, tahun 2015 Indonesia sempat mengalami karhutla yang cukup luar biasa ketika itu ya, dan kemudian kita mengirim asap ke negara lain. Bagaimana kondisinya saat ini? Hasil pantauan kualitas udara BMKG, karena kemarin sempat ada beberapa negara yang mengeluhkan katanya asap kebakaran hutan di Indonesia itu sampai ke negaranya. Baik, kalau kita lihat pemantauan terakhir ya, tanggal hari ini 5 Agustus ya, ini kita memiliki citra sebaran asap wilayah Indonesia. Ini kita rilis setiap pukul 16 WIB setiap hari ya, berdasarkan Himawari 9. Saat ini tidak terdeteksi asap di wilayah Indonesia atau angin Indonesia pada umumnya bertiup dari timur ke tenggara barat maupun barat laut. Nah, memang ada beberapa waktu yang lalu ya, namun tidak besar ya. Artinya pada saat Riau mengalami, saya agak lupa tanggal berapa itu ya, itu memang terjadi kebakaran cukup masif. Ada beberapa wilayah yang artinya hampir berapa hektar ya itu yang terbakar di Riau pada beberapa hari yang lalu ya, di bulan Juli ya. Nah, itu terdeteksi karena apa? Pada waktu itu angin dari ini agak kencang. Jadi monsun timurnya itu kita lihat agak kencang, namun tidak lama. Karena itu sudah terantisipasi dengan adanya operasi modifikasi cuaca, sehingga pada waktu itu juga seluruh kementerian lembaga, baik mulai dari Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, Polri, TNI, itu secara bersama-sama di sana memadamkan, bahkan mengadakan rapat di sana. Itu dalam rangka untuk memadamkan itu, dan itu tidak terjadi terlalu banyak untuk asap lintas batas ya. Transboundary haze-nya tidak banyak terjadi. Itu kira-kira. Baik, terakhir apa yang kemudian menjadi fokus dalam beberapa waktu ke depan ini, sekaligus juga closing statement terkait dengan perbincangan kita malam hari ini. Silakan Pak Iqbal terlebih dahulu. Ya, yang menjadi fokus kita dalam hal penanggulangan karhutla ini, yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita berusaha untuk segera memadamkan api walaupun masih dalam kapasitas yang kecil, gunanya untuk menghindari terjadinya kebakaran yang meluas. Yang kedua, tentunya kita melakukan edukasi pada masyarakat tentang bahayanya karhutla ini, sehingga masyarakat nanti timbul kesadarannya untuk tidak membakar, termasuk dalam hal membuka lahan. Dan juga kita bersama-sama tim gabungan untuk melakukan penegakan hukum bagi siapa-siapa yang masyarakat maupun korporasi yang melanggar
terkait aturan tentang larangan membakar dalam hal membuka lahan. Ini Mbak. Baik, Pak Guswanto, silakan. Terima kasih Herdina. Jadi sebagai closing statement, BMKG menghimbau kepada seluruh pihak, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk satu, meningkatkan kewaspadaan sejak dini ya terhadap potensi karhutla yang diprediksi meningkat selama musim kemarau, karena musim kemarau masih belum berlalu di Indonesia saat ini. Dan yang kedua, melakukan aksi dini seperti pembasahan lahan, mempertahankan tinggi muka air, dan pengisian embung ataupun kanal di wilayah terutama daerah yang gambut. Kemudian menghindari aktivitas pembakaran ya, terutama di lahan gambut yang sangat rentan untuk menjadi terbakar tidak terkendali. Dan yang terakhir yaitu mohon masyarakat selalu memperhatikan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, baik melalui website, melalui Android ataupun melalui call center 198 ya 96 data perakiraan cuaca dan iklim untuk perencanaan dan pencegahan karhutla lebih lanjut. Jadi tidak usah malu-malu kita merubah mindset untuk melihat cuaca setiap hari untuk aktivitas sehari-hari. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guswanto, terima kasih juga Pak Iqbal Syabana sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara dan berbagi informasi terutama terkait dengan antisipasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Sekali lagi terima kasih, selamat malam dan selamat kembali beraktivitas. Selamat malam Herdina dan terima kasih Pak Ali Syabana. Selamat malam Mas. Ya, dan saudara, ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Indonesia Bicara malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.